Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan materi pelajaran fikih kelas 9 semester 1 bab qiraat. Agar mendapatkan keberkahan selama pembelajaran, kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar: menghayati ketentuan qiraat, menganalisis ketentuan qiraat, menyajikan tata cara pelaksanaan qiraat. Capaian kompetensi: menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan qiraat, memperhatikan pengamalan ketentuan qiraat, menyampulkan pengertian qiraat, memberikan argumentasi ketentuan qiraat, membuat pola peta konsep macam qiraat, menyimpulkan hikmah dan manfaat qiraat, melaksanakan qiraat. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan pengertian qiraat dengan benar. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat memberi argumentasi ketentuan qiraat dengan tepat. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat membuat pola peta konsep macam qiraat dengan benar dan rapi. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat qiraat dengan benar. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat melaksanakan qiraat dengan benar. Pengertian qiraat. Secara bahasa, qiraat berarti meminjam atau memotong. Sedangkan secara istilah, qiraat adalah pemberian modal usaha untuk diniagakan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Qiraat juga merupakan kerjasama peminjaman tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Hukum qiraat. Qiraat hukumnya mubah, bahkan dianjurkan dalam agama Islam. Sebab pada qiraat terdapat unsur tolong-menolong. Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Syam, keuntungannya dibagi bersama sedangkan modal tetap milik pemberi modal. Rukun qiraat. Rukun qiraat: 1. Ada modal usaha, ada pemberi modal, ada pekerja atau pelaku usaha, ada peluang atau jenis pekerjaan yang jelas, pembagian keuntungan disepakati bersama, dan adanya ijab qabul. Syarat qiraat: dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Modal harus diketahui secara jelas besarnya, baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Jenis pekerjaan atau usaha penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Besar kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Larangan qiraat. 1. Melanggar perjanjian atau akad qiraat. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara'. Tujuan qiraat: 1. Dapat memudahkan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keuntungan yang didapat dibagi antara pemilik modal dan peminjam sesuai dengan perjanjian. 3. Memudahkan ketika mencari pinjaman. Bentuk-bentuk qiraat. 1. Qiraat dalam bentuk sederhana. 2. Qiraat dalam bentuk modern. Qiraat dalam bentuk sederhana: qiraat ini dilakukan secara perorangan. Contohnya, Rasulullah pernah menjalankan perdagangan yang modalnya kepunyaan Siti Khadijah. Qiraat dalam bentuk modern: qiraat yang juga disebut dengan mudharabah dalam kehidupan modern dapat dikembangkan lebih jauh. Sebagai contoh yaitu bank muamalat yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam qiraat. 1. Penerima dan pemilik modal harus saling mempercayai dan dapat dipercaya. 2. Penerima modal harus bekerja secara hati-hati. 3. Perjanjian antara pemilik dan penerima modal hendaknya dibuat sejelas mungkin. 4. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan penerima modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada, hendaknya kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal.
Larangan bagi pemakai modal. 1. Tidak boleh melanggar perjanjian. 2. Tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. 3. Tidak boleh menggunakan modal untuk keuntungan sendiri. Batalnya kirot. 1. Jika kedua belah pihak ada yang melanggar janji. 2. Telah habis waktu yang ditentukan. 3. Terjadi penyelewengan modal. Hikmah kirot. 1. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan. 2. Mengurangi atau menghilangkan pengangguran. 3. Memberikan pertolongan kepada fakir miskin untuk dapat hidup mandiri. 4. Adanya kirot akan terjalin hubungan batin yang baik. Kesimpulan, kirot adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk usaha. 2. Rukun kirot terdiri dari pemberi modal, pelaku usaha, modal usaha, jenis usaha, pembagian keuntungan, dan akad. Demikian materi pembelajaran kirot pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.